Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA, yaitu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan, yang pertama kali dikemukakan oleh David Copperrider dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Menggali hal-hal positif di sekolah dan bagaimana mempertahankannya dengan menyelaraskan hal-hal positif antara visi sekolah dan visi pribadi sebagai pendidik dalam melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan positif dimulai dari diri sendiri dengan cara berpikir positif, psikologi positif, dan manajemen positif. IA sendiri memiliki 5 tahap dalam menggali hal positif dan melakukan perubahan-perubahan yang dikenal dengan Bagja. Bagja sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya bahagia. Yang pertama, buat pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan utama sebagai penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Ini dilakukan setelah memilih pertanyaan utama yang dipilih untuk menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif pribadi atau kelompok. Yang ketiga, gali mimpi bersama sebagai keadaan ideal yang diinginkan digambarkan dalam sebuah narasi secara rinci dan menyusun pertanyaan pemandu. Misalnya, apakah kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Yang keempat, jabarkan rencana untuk menggapai impian tadi. Intinya, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dan mengambil keputusan. Pertanyaan awal harus disusun untuk membantu perencanaan yang lebih konkret, seperti siapa yang akan melakukan, apa dan bagaimana. Yang kelima, atur eksekusi. Tahap ini mengatur eksekusi sedemikian rupa seperti siapa yang terlibat dalam kegiatan yang dibuat. Bagian ini adalah bagian transformasi menjadi nyata. Misalnya pertanyaan, siapa yang akan terlibat untuk mewujudkan rencana? Basis dari IA adalah kekuatan dalam melakukan perubahan bersama-sama atau secara kolaboratif antara pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kolaborasi antara guru dan murid, yaitu dalam hal menemukan dan menumbuh kembangkan potensi murid. Guru harus sadar bahwa setiap murid istimewa. Ada potensi unggulan yang harus diketemukan. Anak akan hidup dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya menuntun jalan yang berbeda-beda tersebut dengan cara merawat, menjaga, dan menumbuhkan kodrat yang ada pada anak dengan cara memberi contoh yang baik, membangun kreativitas, dan memberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memberikan pengawasan agar jiwa dan raga anak terisi dengan hal-hal positif dalam tumbuh kembangnya. Untuk mewujudkan anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan perkembangan zaman, bagi seorang pendidik yaitu dengan cara melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah, memberikan kemerdekaan belajar tetapi tetap dalam pengawasan, dan menumbuhkan semangat untuk mencoba hal-hal yang baru pada anak. Ibaratnya, kurva belajar mirip anak burung. Artinya, anak burung tersebut
terbang pertama sekali arahnya ke bawah, bukan ke atas. Bahwa usaha tidak selalu berhasil, tetapi dengan terus berusaha dan mencoba, sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai.